Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosana Dika Afrisina dari kelas Perbankan Syariah 3A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Sebelumnya, pada hakikatnya, jika zakat hendak didorong untuk mengentaskan kemiskinan, harus ada perhatian terhadap pola distribusi. Zakat harus porsinya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini yang dalam bahasa manajemen zakat disebut pendayagunaan. Lalu, secara umum, pendayagunaan zakat dari segi distribusinya terbagi atas dua, yaitu distribusi zakat konsumtif dan yang kedua, distribusi zakat produktif. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa penyaluran ataupun pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan, sebab hanya bertahan dalam jangka pendek, sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun, metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang, yaitu dengan metode distribusi zakat produktif. Adapun pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Pola pendistribusian ini, zakat produktif ada dua, yaitu distribusi produktif tradisional dan yang kedua distribusi produktif kreatif. Adapun zakat yang didistribusikan untuk kegiatan produktif ini adalah zakat mal. Lalu pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat jangka menengah panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walau dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Lalu, dan secara yuridis formal, keberadaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 pada tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini di pemerintah telah memfasilitasi melalui Basnas atau Basda yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas dengan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan, mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera
dilakukan dan zakat diharapkan memiliki sumbangsih kepada kaum miskin, khususnya untuk membutuhkan perhatian dari semua pihak, seperti usaha yang dilakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya pinjaman modal usaha, lalu pembibitan ikan, lalu ada pembibitan pertanian, peternakan, dan pendayagunaan zakat fakir miskin untuk pemberdayaan keluarga muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika dilihat, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia, harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi zakat. Potensi ini tentu saja dianggap jelas mampu mewujudkannya pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil yang baik. Potensi zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat di mana-mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung dengan pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Dari penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.